Di sini saya akan menjelaskan terkait teorema 5.7. Diberikan Gester grup dan H bundaran grup, di mana EG merupakan elemen identitas pada Gester dan EH merupakan elemen identitas pada H bundaran. Jika diberikan suatu fungsi theta yang menghubungkan antara Gester ke HO, H bundaran merupakan suatu homomorfisa grup, maka kernel theta merupakan subgrup dari G. Nah, di sini diberikan bukti. Yang pertama dibuktikan bahwa kernel theta merupakan himpunan bagian dari G. Berdasarkan definisi kernel theta sama dengan himpunan adalah suatu himpunan dari X anggota elemen G, di mana theta X sama dengan EH. Maka dapat dinyatakan bahwa kernel theta merupakan himpunan bagian dari G. Nah, selanjutnya dibuktikan K bukan suatu himpunan kosong. EG, elemen G, berdasarkan teorema kekhususan identitas yang berbunyi theta EG sama dengan EH, di mana EH merupakan identitas dari H. Berdasarkan definisi kernel, maka didapatkan EG elemen kernel theta, EG elemen kernel theta, sehingga setidaknya ada satu anggota kernel theta, yaitu EG. Maka K bukanlah suatu himpunan kosong. Nah, selanjutnya dibuktikan sifat tertutup operasi biner dalam kernel theta. Diambil sembarang A, B elemen kernel theta, maka theta A sama dengan theta B sama dengan EH. Dengan demikian, theta A star B sama dengan theta A bundaran theta B, sama dengan EH bundaran EH sama dengan EH. Sehingga A star B elemen kernel theta. Dengan demikian memenuhi sifat tertutup operasi biner dalam kernel theta. Nah, yang terakhir dibuktikan bahwa setiap anggota kernel theta memiliki inverse. Diambil sembarang A elemen kernel theta, sehingga theta A sama dengan EH. Berdasarkan teorema inverse dalam homomorfisa, theta A inverse sama dengan theta A inverse sama dengan EH inverse sama dengan EH. Jadi dapat dinyatakan A inverse elemen kernel theta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kernel theta merupakan subgrup dari G. Saya akan menjelaskan penyelesaian soal, contoh soal grup permutasi. Sebuah himpunan A dengan anggotanya 1, 2, 3 dan pemetaan bijektif theta dari A ke A, maka dapat diperoleh permutasi-permutasi dari himpunan A, yaitu theta 1 hingga theta 6. Akan dibentuk himpunan S3 dengan anggotanya yaitu theta, di mana theta adalah permutasi dari A, yang dilengkapi dengan operasi komposisi. Tunjukkan bahwa himpunan S3 dengan operasi komposisi adalah grup. Maka penyelesaiannya yaitu menggunakan tabel Cayley. Kita harus mengoperasikan theta 1 dengan theta 1 hingga theta 6 hingga tabel tersebut terisi semua. Setelah itu kita membuktikan apakah tabel tersebut yang pertama bersifat tertutup. Berdasarkan tabel Cayley dapat diperoleh hasil dari operasi komposisi S3 berada pada S3. Maka terbukti jika himpunan S3 dengan operasi komposisi memiliki sifat tertutup. Yang kedua yaitu sifat asosiatif. Ambil sembarang theta 1, theta 2, theta 3 anggota himpunan S3, maka akan dibuktikan komposisi bersifat asosiatif.
maka harus ditunjukkan bahwa θ1 komposisi θ2 komposisi θ3 sama dengan θ1 komposisi θ2 komposisi θ3. Setelah dilakukan pengoperasian, maka terbukti hasil akhirnya yaitu θ4 sama dengan θ4. Karena θ4 sama dengan θ4, maka operasi komposisi terbukti bersifat asosiatif. Selanjutnya yaitu memiliki elemen identitas. Semua anggota himpunan S3 dengan operasi komposisi jika dioperasikan dengan E maka akan menghasilkan dirinya sendiri. Dilihat dari tabel Cayley, θ1 jika dikomposisikan dengan θ1 hasilnya θ1, θ2 komposisi θ1 hasilnya θ2, θ3 komposisi θ1 hasilnya θ3, θ4 komposisi θ1 hasilnya θ4, θ5 komposisi θ1 hasilnya θ5, θ6 komposisi θ1 hasilnya θ6. Maka himpunan S3 dengan operasi komposisi memiliki elemen identitas, yaitu θ1. Yang terakhir yaitu memiliki inverse. Diketahui A ster A-1 sama dengan A-1 ster A sama dengan E. Elemen A-1 merupakan elemen inverse dari A. Dari tabel Cayley dapat dilihat bahwa inverse θ1 sama dengan θ1, inverse θ2 sama dengan θ2, inverse θ3 sama dengan θ3, inverse θ4 sama dengan θ5, inverse θ5 sama dengan θ4, dan inverse dari θ6 sama dengan θ6. Maka himpunan S3 dengan operasi komposisi memiliki inverse. Berdasarkan pembuktian di atas, maka bisa disimpulkan bahwa himpunan S3 dengan operasi komposisi memenuhi 4 syarat, yaitu tertutup, asosiatif, memiliki identitas, dan memiliki inverse, sehingga dapat dibuktikan dan terbukti jika himpunan S3 dengan operasi komposisi merupakan grup.